ujian-ujian untuk masuk ke dokteran itu udah hampir lebih 10 kali. Ingat ya aku ngomongnya gitu. Itu tuh kayak jadi aku tahu jati diri sebenarnya. Oh, I Tapi see. ya apa ya? Aku belajar membelok tuh dari mereka. Oke. Apakah orang tuanya Mbak Fensky ini cukup strict kah? Or gimana kok sampai perlu diajarin untuk berani menolak or gimana gitu? Sebenarnya kalau aku bilang iya sih. Iya sih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Pak Ade Bude, Abah, Emak, Om, Tante, Kakak, Adik dan semua keluarga kita yang lagi nonton. Selamat datang di podcast Ruang Tengah Kita. Oke, kita sekarang udah kedatangan anggota keluarga kita yang dari jauh nih, dari mana? Sedayu. Oh, dari Sedayu ya, ada Mbak Fensky. Halo Mbak Fensky. Oke Mbak Fensky, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya meskipun agak capek dikit nggak apa-apa. Capek dikit ya. Tadi habis ngapain Mbak? Habis kerja. Oh, habis Minggu-minggu masih kerja. Minggu-minggu kerja. Oh my god. Iya. Terus tapi udah makan? Alhamdulillah tadi udah. Udah ya. Oh iya, oke. Oke. Nah, ini gimana nih first impression datang ke ruang tengah kita ngobrol bareng di sini? Bagus sih, sumpah kayak bener-bener well prepared banget. Kayak aku belum pernah ya datang ke yang bener-bener di set kayak gini, jadi iya. rasanya kayak pressure sih. Pressure bener, ya. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah nge-podcast berarti? Pernah. Aku berapa kali 2 kali kayaknya Oh itu. wow. Tapi kayak ya di kafe biasa, jadi ngobrolnya tuh santai. Lebih Gitu. santai Nah ya. kalau kayak gini kan ada lampu-lampu ini. Beneran ya, full lighting dan lain sebagainya gitu ya. Inilah Gitu. ruang tengah kita di sini gitu ya. Jadi Mbak Fensky nih sekarang kesibukannya lagi ngapain sih? Tadi kan habis kerja nih, kerjanya tuh lagi ngapain Mbak? Kerja apa? Sebenarnya aku tuh kerja di salah satu perguruan swasta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, oke. Nah, alhamdulillahnya diamanai sebagai asisten dekan Fakultas Oke. Hukum gitu. Terus aku juga megang di administrasinya di sana juga gitu. Jadi pas itu tuh hari ini kemarin sih sebenarnya hari Sabtu itu tuh ada kayak makrab gitu loh gitu. Terus karena aku mengasisten beliau jadi kayak aku mengikuti sana gitu. Jadi ini berarti baru pulang dari makrab langsung ke sini. Iya, Gila, gitu. keren. Tapi untungnya kayak acaranya semalam tuh nggak yang terlalu padat banget gitu. Dan aku cuma selesai di sesinya ya udah habis itu selesai. Oke. Terus Mbak Fensky berarti sebelumnya kuliah di UMY. jurusan Hukum. Oh, hukum. Nggak kelihatan hukum kayaknya. Iya, kelihatan hukum ya. Kelihatannya kayak kedokteran gitu. Enggak. Gini, kebetulan ada apa namanya? Emang dari dulu pengen masuk hukum? Sebenarnya kalau dari basic keluarga itu tuh kesehatan banget gitu. Makanya emang dari dulu diarahkan ya tuh jadi jadi dokter lah gitu. Berarti gak salah ya aku nebaknya. Iya bener gitu. Makanya harus apa ya, kalau boleh ini di lingkungan kedokteran atau enggak di lingkungan kesehatan lah yang masih deket-deket sama dokter gitu. Tapi ya itu jalan Allah dikasihnya di hukum gitu. Berarti ada cerita nih di balik kenapa pada akhirnya ke hukum gitu. Ada ya. Oke. Kita ngobrol dulu mungkin kalau kakak berapa bersaudara Mbak Fensky? 4 bersaudara, cewek semua. Wow, dan aku anak terakhir, kembar gitu. Oh, Mbak Fensky kembar. Iya. Kembarannya namanya Fenska. Oh, lucu banget Fensky. Kembarannya juga di UMY. Kembaranku di UMY dan dia yang kedokteran. Oh, wow. Jadi dulu tuh bener kayak pengennya dua-duanya tuh kedokteran gitu loh. Kayak ya udah ngelanjutin usaha di rumah dan bener-bener sesuai sama skop bidangnya. Jadi orang tua tuh bisa make sure ini anaknya tuh aman lah gitu. Kan karena basicnya kesehatan jadi tahu lah ke depannya kayak gimana gitu kan. Tapi nyatanya anaknya satu membelok gitu. Tapi kakak-kakak semuanya berarti kedokteran? Kakakku yang pertama bidan. Yang masih ada di lingkungan kesehatan ya. Yang keduanya psikologi. Masih kesehatan lah ya. Iya masih kesehatan. Karena papaku juga sebenarnya psikologi juga basicnya. Gitu. I see. Jadi dibolehin tuh kakakku yang kedua. Nah yang ini nih tiba-tiba ke hukum. Iya beda sendiri sosial sendiri. Wow, oke. Gimana ceritanya? Apakah sempat ada bentrok-bentrok gitu kah or something gitu? Aku agak sebenarnya kalau misalnya apa ya balik ke belakang lagi gitu kayak dulu berat banget sih buat akhirnya meyakinkan oke aku ngambil hukum gitu.
Kalau mau cerita mungkin dari SMA kayaknya. Kegiatanku di SMA boleh atau Boleh, mau boleh, gimana? boleh. Gimana kegiatan di SMA Mbak Fenski dulu? Nah, aku tuh dulu ikut lomba namanya LCCPKN gitu, 4 pilar gitulah. Seenggaknya ada hukum-hukumnya Iya, dikit iya. gitu kan. Itu jadi hal utama yang aku akhirnya tuh bawa ke orang tuaku. Ini loh aku pernah juara gitu. Oke. Seenggaknya aku tuh nggak buta-buta banget di bagian sosial gitu, apalagi hukum. Ya aku pikir dulu masuk di hukum tuh cuma mikirin pasal, Iya, misalnya bener. undang-undang kayak gitu kan. Jadi kayak oh ya orang tuaku juga nggak tahu kayak gitu kan. Jadi oke gitu. Itu udah aku bawa ke orang tua, orang nggak setuju. Aku tuh bahkan kalau boleh bilang aku udah join ke apa ya, ujian-ujian untuk masuk ke dokteran itu udah hampir lebih 10 kali. Jadi selama dulu mulai awal-awal apa ya, pendaftaran kuliah tuh aku memang bener-bener kayak oke kedokteran gitu. Udah mulai cari cadangan. Pokoknya universitas swasta di Jogja kayak UAD, UII, UAD, UI, UMY itu udah aku coba tesnya semua yang buat kedokteran. Aku nggak masuk. Aku nggak tahu kenapa kembaranku tuh first try itu udah masuk. Langsung masuk gitu. Masuk gitu kan. Oke. Terus kayak pertama jalur rapat nggak masuk, terus jalur yang ujian biasa nggak masuk gitu. Terus udah kan, aku optimis di SBMPTN-ku Oke. karena lumayan alhamdulillahnya dapet skornya lumayan gitu kan di SBMPTN. Tapi ternyata aku bisa ambil kedokteran umum. Terus aku bilang kan yaudah kalau misalnya nggak bisa kedokteran umum, aku ambil kedokteran gigi deh gitu. Udah boleh tuh. Terus pilihan keduanya farmasi. Dan alhamdulillahnya apa ya, lolosnya itu di farmasinya. Oh, di farmasi. Tapi di Universitas Jember itu jauh banget. Nah sebenarnya tuh aku tuh bingungnya di orang tua aku tuh mereka tuh cuma pengen aku masuk. Aku dulu mikirnya kayak oh ya penting masuk ke dokteran atau enggak di lingkungan kesehatan. Tapi ternyata orang tua aku mikir-mikir ulang. Jember jauh 9 jam dari Jogja gitu kan. Terus kayak mamaku tuh yang enggak apa ya, berat hati gitu meninggalkan anak yang jauh di sana gitu. Nanti kalau misalnya dulu tuh bilang gini, nanti kalau misalnya sakit terus gimana gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kan nggak bisa cepet, harus nunggu 9 jam gitu kan. Ya aku bingung di situ kan, aku bingung antara memberatkan hatiku memilih apa farmasi itu atau ke orang tua kan. Tapi akhirnya aku pikir karena orang tuaku tuh kondisinya udah pensiun semua ya. Jadi aku menenteramkan hatinya biar kayak nggak kebanyakan pikiran juga gitu. Ya udahlah aku merelakan tuh farmasi. Jadi kayak ya udah deh aku ambil yang di Univ di Jogja. Habis itu ditawarin ya udah sekali lagi tes yuk gitu kan. Ambil yang farmasi. Farmasi kan kalau setauku dulu yang bagus tuh di UAD. Iya, UAD farmasi. Udah kan. Udahlah di situ coba 1 kali. Gak lolos. Terus udah itu kayak aku udah bilang kayak ya Allah capek banget ya udah 10 lebih tes terus gagal terus gitu. Sampai akhirnya ngobrol lah aku sama kembaranku. Aku kalau ngobrol tuh nggak ke orang tua langsung sebenarnya. Ke kembaranku dulu pas waktu itu kayak brainstorming. Kembaranku sebenarnya tuh jengkel karena sebenarnya kamu maunya apa sih gitu. Tapi bener, ini aku jadi penasaran sebenarnya Mbak Fenski tuh mau nggak sih di lingkungan kesehatan itu? Ya gitu aku kalau mau back lagi ke dulu-dulu karena emang dari kecil tuh udah disetting apa ya jadi dokter. Taunya cuma ya udah dokter kayak gitu. Aku bahkan tuh sama sekali nggak tahu ke ranah sosial gitu. Jadi taunya ya cuma itu sampai kemarin makanya bilang kayak kamu maunya apa gitu. Nggak tahu. Di itu kayak ya ampun aku melihat Fenski yang dulu itu kayak ya ampun kamu gimana sih buat milih hidupmu aja kamu nggak tahu. Aku pas banget di situ. Ya itu aku sampai kemarin ya cobalah di apa ya dipertimbangkan kamu mau jadi apa sebenarnya, mau apa, mau kedokteran. Ya kalau misalnya mau kedokteran bener-bener lah gitu diusahakan. Soalnya berkali-kali itu nggak bisa gitu kan. Terus itu obrolan dari rumah OTW ke UMY mau daftar kedokteran gelombang terakhir atau ke 9 gitu. Itu kan aku inget banget itu dan sampai mas-mas apa ya front office-nya tuh udah hafal kita. Karena kembar berdua ya kita ngobrol sering banget apa daftar gitu kan. Yang satu udah lolos, yang satu belum. Dah itu adalah udah topik itu gimana kemarin gitu. Belum masuk ya gitu. Sampai akhirnya yang di UMB itu
ada tawaran nilaiku yang sebelumnya itu tuh lolos gitu kan di Oke. beberapa ini. Tapi aku nanya kalau bagian kesehatan adanya apa gitu kan. Perawat gitu bilang. Aku bilang, aduh aku kayak kurang suka kalau Iya, perawat heeh. gitu kan. Aku maunya yang bukan itu deh Mhm gitu. mhm mhm. Apa gitu kan. Terus dia yang bagian front office-nya juga ngasih tahu kayak ini bisa loh ke bagian sosial. Tuh bilang kayak bagian sosial aku nggak tahu sama sekali gitu kan. Aduh gimana Heeh. ini gitu. Terus setelah dipikir-pikir akhirnya ngobrol kan berdua sama Mhm kembaranku ya dia juga ngasih tahu kayak mhm misal kayak gini kayak gimana mhm. gitu. Sebenarnya makanya aku tuh bersyukur banget punya Iya kembaranku itu kayak aku tuh punya teman support system yang lifetime gitu loh. iya, bener Yang bener. akhirnya dia tuh tanpa aku dulu tuh ikatan batin kita tuh bener-bener gitu Kuat banget banget ya, heeh. karena kembar kan jadi kayak kadang nggak tanpa ngomong pun kita udah tahu Mhm sama-sama mhm. satu sama lain gitu. Mhm. Terus ya udah akhirnya sampai di suatu keputusan hukum. Yaitu aku akhirnya Oke. memilah-milah, oh ternyata aku punya basic yang ini, Mhm. punya basic yang itu. Jadi kesalahanku waktu dulu tuh aku tuh belum bisa mengidentifikasi apa mauku. Oke. Susah banget itu, apa Heeh. mauku, apa yang mau aku tuju, Mhm. bahkan apa yang aku sukai itu tuh nggak tahu. Nah Mhm. kembaranku ini tuh yang nge-brief dulu Oh, gitu, jadi kayak makanya aku agak bener kayak mengarahkan gitu ya? iya, Heeh. dan dia tuh kalau maksudnya kita tuh beda SMA ya, Mhm. SMP satu bareng, tapi Mhm. SMA beda, jadi kerasanya udah beda tumbuh kan, Mhm. udah beda di lingkungan juga. Nah dia tuh emang udah lebih, yang aku lihat ya di waktu itu tuh udah lebih paham gitu loh, Mhm. udah lebih tahu Mhm. maunya kayak gimana, apa yang mau dikejar, yang dikejar tuh bagaimana cara-caranya gitu. Itu dia. Nah kalau aku tuh SMA main deh kayaknya. Oke, main sama ini teteh. Iya, kebanyakan kayaknya main Mhm gitu mhm. kan. Jadi kayak buat tahu terkait diri maunya kayak gimana itu tuh kayak masih kurang gitu. Jadi Oke. ada kembaranku ini tuh aku bener-bener bersyukur banget pas waktu itu. Gitu, jadi akhirnya memilih hukum. Hukum. Terus apa ya, pulang deh ke rumah. Heeh. Oh enggak Tiba-tiba deh, aku di situ aku ingat banget, di admisi, di kantor heeh. admisi itu aku telepon. Mah kalau nelfon mamaku, Mhm. "Mah kalau misalnya aku daftar hukum gimana?" Gimana? "Loh kok hukum?" gitu. Heeh Terus heeh. aku langsung kayak terus papaku bilang, "Hukum Dek," gitu. Heeh. Terus kayak, "Iya," gitu, "lah kenapa?" gitu kan. Tanyain, nilaiku masuk di situ, awalnya gitu kan. Terus kembaran aku bilang, "Jangan ngomong kayak gitu." Itu seolah-olah kayak kita Kayak, masuk ya ya gara-gara nilainya udah masuk heeh, aja gitu gitu, heeh. kan. Terus akhirnya, Mhm. udah dibahas di rumah Mhm. aja Mhm gitu mhm. kan. Itu udah mau mepet maghrib, aku inget banget Oke, itu, udah mau heeh. tutup juga. Akhirnya pulang ke rumah. Jadi apa ya, yang aku suka dari kultur keluargaku tuh alhamdulillahnya tuh orang tuaku tuh mau mendengarkan apa yang Oke. mau dibicarakan Bicara. orang tua apa anaknya gitu Aspirasi loh. anaknya didengar gitu Dan ya? mau memahami lah. Nah di Mhm. kondisi itu tuh aku ya udah desperate ya kayaknya tuh udah Iya. capek banget. Tahu Mhm. sih sebenarnya papaku tuh karena mungkin background yang psikologi ya. Jadi Mhm. kayak udah tahu nih anaknya udah capek nih. Mhm. Di waktu itu tuh dipilihnya cuma 2, mau gap year bener-bener mau kedokteran, Heeh. apa mau milih keputusan yang mau kamu ambil gitu, Oke. hukum itu. Mhm. Terus, eee, gak tahu, Heeh. aku masih bingung buat Heeh. cara menjelaskan apa Jelaskan, mauku. betul, Itu heeh. bener-bener yang akhirnya titik balikku di situ sih. Aku harus mulai belajar untuk, apa ya istilahnya, menyampaikan Mhm. apa yang aku mau tuh secara asertif sebenarnya tuh Oke. itu. Nah orang tuaku tuh nggak dapet di poin itu sebenarnya waktu waktu itu, Heeh. heeh. Jadi mereka nggak paham, Oke, nggak itu paham bahwa susah. Bapak sendiri juga sebenarnya bingung gitu Bingung kan, heeh, juga sama gitu. pilihannya, heeh. Tapi ya alhamdulillahnya orang tua tuh, didukung. Aku punya mbak-mbak juga yang kayak ya udah ngasih tahu hukum kayak Mhm gini, mhm. dicariin dulu. Jadi kita bener Info-infonya, heeh riset-riset heeh bener. heeh. Ya alhamdulillahnya ada mas sepupu yang anak Mhm. hukum juga jadi ngasih tahu kayak gini, Oh, oh heeh. gitu, oh oke. Jadi papaku tuh kayak agak lebih lega, oke ada yang guide Iya, nih, ada heeh. saudara yang ini nih Heeh heeh. gitu. Terus akhirnya aku bilang, "Nih kayaknya biar meyakinkan Iya, aja," gitu. heeh. Aku bilang, "Ya udah deh, insya Allah kita kan nggak tahu jalannya ke depannya sama Heeh. Allah ditunjukin kayak gimana. Buat aku insya Allah mantep di hukum," aku bilang kayak gitu Oke, kan. heeh. Aku nggak tahu ke depannya kayak gimana, tapi Mhm. aku berprasangka baik sama Allah. Semoga pilihanku ini pilihan yang tepat, Oke. yang di akhir nanti ada hal baik yang bisa aku petik, aku bilang kayak gitu kan. Kalau mungkin aku nggak bisa
jadi dokter, seenggaknya mungkin aku bisa bangun rumah sakit untuk kembaranku, aku bilang kayak gitu kan. Mungkin aku bisa di bagian legalnya itu bisa lah gitu. Itu omongan yang Buat belum apa melegakan iya, ya. buat melegakan Buat bener-bener melegakan. gitu. Nah aku bilang kayak gitu, terus aku kayak ya udah gitu. Akhirnya nunggu sih itu, kayak nunggu keputusan. Akhirnya papa mamaku ngobrol dulu berdua, terus kayak ya udah aku bilang kayak gitu. Terus paginya aku nanya, gimana, boleh nggak? Kalau ini aku nunggu restu dulu. Kalau misalnya mama papa nggak restuin, ya udah mungkin emang yang terbaik aku harus gap year dulu gitu kan. Terus bilang kayak mungkin mama papaku juga kayak ya udah deh gitu kan. Ada influence juga dari Oke. kakak-kakakku kayak gitu. Jadi kayak akhirnya dibolehin gitu. Aku di situ kayak oke, mungkin di hari ini aku harus berubah karena kemarin aku udah melewati masa yang panjang yang berat buat aku. Oh, ini kegagalanku karena aku tidak bisa mengidentifikasi diriku mau kayak gimana, mauku kayak gimana, aku harus kayak gimana, bahkan buat nyampein apa mauku aja nggak bisa gitu. Itu jadi di situ aku mulai berubah, mulai komitmen lagi sama diriku, sama ke orang tuaku. Aku jaga kepercayaan mereka sampai aku bilang kayak percaya aja, aku bakal tanggung jawab sama pilihanku ini. Semoga nanti di kedepannya dimudahkan. Itu aja sih, aku bilang kayak gitu. Wah. Gitu. Oke. Nangis. Tapi berarti kan tadi sempat bingung ya mengidentifikasi kemauannya, kayak jadi bingung mau gimana. Nah itu tuh ada nggak sih mungkin peran atau kayak yang ini kalau nangis terima kasih. Kalau nangis, oke, ada nggak sih kayak peran apa ya, faktor mungkin parenting or something yang ngebuat Mbak Fensky ini pada akhirnya ngerasa nggak tahu maunya apa? Apakah sempat merasa terlalu dituntut kah atau gimana kah gitu? Sebenarnya kalau nuntut enggak, cuman apa ya? Ya karena basic keluarganya sama-sama kesehatan gitu. Jadi udah mengarahkannya ke mengarah situ situ ya. sih itu. Tapi alhamdulillahnya masih mau membuka aspirasi anaknya gitu loh, menerima gitu loh. Jadi mereka pun juga sama-sama belajar gitu. Iya benar-benar. Karena memang selama kuliah pun aku udah komitmen sama diriku, aku cuma bakal ngasih tahu ke orang tuaku yang baik-baiknya aja deh, biar mereka nggak kepikiran yang aneh-aneh. Kalau misal pun ada yang jeleknya tuh yang seenggaknya tidak memberikan mereka kepikiran panjang gitu. Makanya bener-bener aku selama kuliah 4 tahun tuh aku bener-bener aku planning. Jadi setelah itu aku bener nge-planning semester 1 aku ngapain, semester 2 ngapain, 3 ngapain, 4 ngapain sampai selesai. Itu aku bener-bener, ya itu seenggaknya aku punya tracknya lah. Biar orang tua aku juga tahu. Aku bener-bener di situ kan setelah aku ngambil hukum, nih ya mah, pah, aku punya waktu 4 tahun 8 semester ini. Aku mau ngapain aja gitu kan. Semester 1 aku mau banyak aktivitas kayak gini. Tapi aku bilang kayak percayalah kalau buat IPK gak perlu diraguin gitu. Aku bilang aku bakal tanggung jawab gitu. Mesti di atas 3,8 aku bilang kayak gitu. Wow, Itu sebuah komitmen yang cukup iya besar karena apa ya yang mau dibanggakan apa sih, seorang mesti nanya IPK kan gitu, selain dengan prestasi ya gitu. Jadi yang utama aku bilang kayak ya udah IPK dulu gitu. Aku bilang gitu, pokoknya aman aja, mesti kumlot aku bilang kayak gitu. Tapi dari Mbak Fensky-nya berat sih itu. Tapi alhamdulillah pas pertama itu kayak oke, semester 1 aku dapat IPK 4 tuh, wah alhamdulillah banget, aku seneng banget. Ya semester 1 banget guys. Wah bener-bener aku belajar yang kayak mati-matian bener gitu. Jadi orang tua aku juga ngelihat anaknya berusaha, anaknya ini makin lama makin didukung kok gitu. Aku senengnya di situ sih. Tapi aku nggak ngebayangin sih jadi Mbak Fensky yang gimana tadi udah janji yang pertama nggak ngungkapin sedih-sedihnya, terus struggle berjuang banget buat IPK, buat nunjukin bahwa ini anak berusaha loh. Itu menurutku effort yang sangat luar biasa sih, yang mungkin seringkali orang tua kita kan ngelihatnya, apalagi ya kalau aku sendiri di rumah tuh kayak main HP terus iya, sama sih gitu kan, sama ya kayak gitu kan. Nah jadi tuh kadang tuh kayak ternyata ada dari POV anak sendiri tuh juga pengen loh ngusahain yang terbaik buat orang tua gitu kan. Dan pasti iya benar tujuannya tuh sebenarnya itu juga buat orang tua bangga iya gitu benar kan. benar sebenarnya buat orang tua bangga. Aku mau kasih tunjuk kayak
pilihanku nih nggak salah, aku bisa kok juga banggain mama papaku tuh dengan cara yang lain, nggak jadi dokter nggak apa-apa kok gitu, aku bisa gitu. Makanya banyak kegiatan waktu di kuliah tuh bener-bener aku tunjukin semua, ikut prestasi dan sebagainya gitu. Tapi apakah apa yang sudah Mbak Fensky usahakan perjuangkan ini akhirnya membanggakan untuk diri Mbak Fensky sendiri? Bener, iya sih. Oke. Maksudnya kayak sebenarnya aku bukan orang yang suka tipe cari validasi. Mm-mm. Cuman kalau buat orang tua aku harus divalidasi Oke, oke, gitu. oke. Jadi makanya kalau apa-apapun itu terkait yang pencapaian kita, aku selalu bilang kayak, "Ma, aku mau ikut lomba ini nih, mohon doanya ya," gitu. "Semoga dilancarkan," gitu. Mm-mm. Atau enggak aku bilang kayak, "Ma, aku mau apa ikut ada tulisan gitu kan, semoga bisa lolos gitu, karena kan itu nunjang juga kan itu buat pendidikan gitu." Aku bilang kayak gitu, ada poin lah. Atau enggak kayak, "Semoga aku ada project sama dosen ini nih, nanti kedepannya nggak tahu, semoga nanti ada apa," gitu. Bilang kayak gitu, hal sekecil apapun aku selalu bilang kayak, "Sayang, aku tuh ada sedikit demi sedikit progres," gitu. Tapi terlepas dari itu berarti Mbak Fensky melakukannya juga dengan enjoy dan Enjoy bahagia sih, kan? alhamdulillah aku enjoy Alhamdulillah banget sih. enjoy, oke. Makanya di hukum itu alhamdulillah ketemunya sama mungkin teman-temanku SMA yang dulu bener-bener apa ya, kita udah satu energi gitu kan. Bener-bener yang deket banget, tapi kemudian kan aku stay di sini dan teman-temanku pada keluar Jogja semua. Aku tuh kehilangan sebenarnya gitu tuh. Oh. Ini udah nggak ada yang support system utama lah Iya, kayak gitu. Kayak bingung tuh harus kemana nih. Dan pokoknya kalau enaknya kayak kalau misalnya ada masalah kan ya ketemu langsung, Iya, ngobrol bener, langsung gitu kan. Tapi ya nggak bisa karena mereka jauh. Nah alhamdulillahnya di hukum ini tuh bisa ketemu orang-orang yang benar-benar support sih, alhamdulillahnya gitu. Dia punya support system lain ya, yang Iya, sangat-sangat akhirnya mendukung benar-benar juga. kayak Allah tuh menggantikan yang hilang tuh digantikan dengan yang baik, bener. Bener, Itu itu sepakat banget sih. inget ya aku ngomongnya gitu. Itu tuh kayak jadi aku tahu jati diri sebenarnya. Oh, I Tapi see. ya apa ya? Aku belajar membelok tuh dari mereka. Oke, oke. Oke. Ya kan mereka anak sosial kan. Aku seenggaknya tuh jadi tahu point of view yang lain gitu loh. Aku keluar dari apa ya, lingkaran lah seenggaknya tuh dari mereka. Oke, jadi Mbak Fancy kan tadi menemukan apa ya, orang-orang baru di perkuliahan yang sebelumnya pastinya juga ada nih orang-orang yang tadi Mbak Fancy sempat mention hilang ya karena Iya. pada merantau ke ininya masing-masing. Itu emang seberapa dekat sih mungkin orang-orang ini menemani perjuangan Mbak Fancy dulu tuh? Sebenarnya tuh kalau aku mau rewind gitu kayak aku deket mesti sama mereka tuh karena kegiatan yang selalu ada terus gitu loh. Oke. Karena emang SMA, sejak SMP sih, SMP tuh kegiatan padat gitu kan. Terus kayak selalu ikut banyak kegiatan. SMA ini tuh aku mulai mencari kegiatan di luar dari kegiatan organisasi sekolah. Jadi Oke. di luar benar-benar yang ketemu banyak teman-teman di luar dari sekolah aku gitu. Jadi aku menemukan banyak apa ya, point of view lain gitu, Oke. pemikiran orang lain dan kayak mereka ini beda semua gitu, ngasih aku pengalaman banyak gitu. Dan akhirnya aku sadar tuh kayak, oh dari mereka tuh aku belajar, aku keluar dari, mungkin aku bilang tadi kan, aku ke lingkungan kesehatan gitu. Iya, Ya aku belajar dari dia tuh ya dari itu, di luar dari lingkungan I kesehatan kayak see. gitu. Dan ya alhamdulillahnya tuh sampai sekarang tuh hubungannya masih Terjalin iya ya. terjalin banget Dan ini. fun fact ya teman-teman, ini tuh Mbak Fensky ada di sini di ruang tengah kita juga karena salah satu orang di balik layar ruang tengah kita ya yang mengajak Mbak Fensky ke sini, dan itu adalah orang yang Mbak Fensky sebutkan tadi ya, yang menemani Iya masa-masa namanya, itu ya. ya makasih boleh keras kita kah? Boleh. Oh gitu. Namanya Duty. Duty, oke. Nama sayangku ke dia Iya. dan Duty. Duty itu reveal ini ya, siapa orangnya adalah, kalau aku menyebutnya Teh Ali. Teh Ali mungkin teman-teman yang nonton di ruang tengah kita itu mungkin nggak asing ya dengan nama Teh Ali. Siapa sih yang nggak kenal sama Teh Ali yang temennya 2 juta orang itu? Oke, kayak dia adalah pengukur sih. Kalau misalnya aku lagi lost track ya aku ke dia gitu. Oke. Kayak bersyukur. Dia cukup bisa berperan ketemu, besar ya betul. dalam kehidupan Mbak Fensky sampai Betul. sekarang. Alhamdulillah ya bisa bertemu dia tuh kayak anugerah Allah. Anugerah Allah banget ya, oke. Nah terus berarti kan udah tuh udah jarang ketemu lagi ya berarti ya setelah kuliah masing-masing. Terus abis itu Mbak Fensky disibukkan dengan apa selama masa kuliah? Apakah
Kuliah tuh nggak banyak karena Mhm. akhirnya aku fokus, sama yang plan-planku tadi itu. Oke. Jadinya, apa ya, nggak berharap punya teman baru sih di situ tuh. Oke. Makanya kayak kalau misal ketemu orang, ya syukur Mhm. dia seenggaknya bisa memberikan, hal baik ke aku, oke berarti aku bisa menjaga Mhm. maintenance, apa ya, hubungannya Dengan itu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, oh ya udah nggak apa-apa gitu, atau aku mulai dari situ kayak, maaf ya kalau misalnya nggak pilih-pilih teman, tapi mhm. kayaknya lingkungan itu tuh aku dari I itu aku see I belajar, see, heeh. lingkungan itu tuh berpengaruh ke Mhm. pertumbuhannya kita gitu. Oke. Lingkunganmu jelek, ya kamu akan tumbuh yang tidak bagus gitu. Mhm. Lingkunganmu bagus, berkualitas, ketemu orang-orang yang berpendidikan, yang punya wawasannya luas, mesti kamu juga akan dapat Tertular itu ya, kan, heeh energi heeh. positifnya mesti dapat kan. Nah, yang selama ini aku bangun di waktu kuliah tuh itu Mmm. gitu. Jadi aku bener-bener sebenarnya tuh pengen banget memanfaatkan waktuku selama di kuliah itu tuh kayak kalau misalnya aku punya 24 jam aku manfaatkan deh gitu. Mhm mhm. Tapi nyatanya nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Iya, Oke. gitu. Bentar, aku mau agak loncat sedikit ke topik bahasan ya. Tadi tuh sempet cerita kan, kayaknya tuh untuk masuk hukum aja tuh udah agak membelot gitu kan. Nah, terus Mhm. bisa ada aku tadi sempet dapet spill-spill-an ya kalau si Mbak Nduti ini alias Teh Ali ini tuh juga sempat mengajari Mbak Fensky untuk berani membelot lah, dalam Ya artian Allah. kayak ekstrim banget ya gitu. Nggak, maksudnya kayak yang berani buat ini. Emang apakah orang tuanya Mbak Fensky ini cukup strict kah? Or gimana kok sampai perlu diajarin untuk berani menolak or gimana gitu? Sebenarnya kalau aku bilang iya sih. Iya iya sih, oke. Aku bilang orang tuaku tuh kayak strict karena mungkin Mhm. aku anak terakhir gitu ya. Oh, I Jadi kayaknya, see. masih dipandang masih jadi anak kecil gitu. Padahal kayak, "Mah, Pak, anakmu ini udah 24 tahun," Oke. gitu. Kayak yang, "Bolehlah Mhm pulang dari jam 12," gitu, nggak mhm. bisa ya. Nggak bisa. Jadi dulu pas waktu SMA semester SMA enggak ya? Kuliah kuliah kuliah. Heeh. Kuliah kan awal-awal aku bilang kan, "Aku kuliah mau ikut banyak organisasi, mau cari Mhm. banyak pengalaman Mhm. deh, mau seenggaknya tahu kultur, di perkuliahan tuh kayak Oke, gimana gitu heeh. organisasinya," gitu kan. Kan kalau udah kuliah tuh biasanya baru kumpul tuh habis Iya, maghrib, setelah jam selesai lah ya, 8 jam heeh. 9 gitu, atau enggak baru ketemu jam 9. Aku jam sebelum maghrib kan anaknya belum di rumah, aku ditelepon, Oh "Dek, my di god, mana?" Gitu. oke, "Dek, di heeh. mana? Kok belum pulang?" Gitu. Jadi Mhm. udah template itu kalau misalnya belum pulang dicari gitu. Dicari gitu, se-strict itu ya? Iya gitu, tapi ya aku paham sih, dari situ aku paham mungkin memang orang tuaku worry gitu, kayak takut gitu anaknya kenapa-napa dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya aku lebih menjaga aja, mungkin kalau memang diharuskan pulang malam, ada Mhm. kegiatan yang penting aku bilang Baru gitu. heeh. Jadi kayak ya aku di situ juga sortir kayak kegiatan yang nggak terlalu penting cuma hahi doang Mhm. atau kayak gitu, ya aku kurangin demi Kurangin, menjaga orang iya. tuaku sih Oke. gitu. Oh, ya tadi juga sempat ditekankan karena yang sempat mau ke Jember terus akhirnya nggak boleh gitu ya karena orang tua kayak ngerasa udah kejauhan gini-gini. Iya Tapi gitu. kok gimana ceritanya nih guys? Ini kan nggak Mbak Fancy nggak boleh ke Jember karena jauh sejauh itu ya. Mmm. Tapi tiba-tiba mendapat kabar bahwa Mbak Fancy ini pernah exchange ke Korea. Nah itu gimana ceritanya kok bisa Jember yang segitu nggak boleh, ini tiba-tiba ke Korea nih gitu. Ya karena Jember gak boleh jadi sekalian jauh aja. Oh gitu, sekalian gitu Ajaran konsernya ya? membelot ya. Ajaran membelat ya? Oke. Gak tahu ya Heeh. kayaknya karena selama kuliah Mhm. tuh pokoknya aku bilang biar orang tuaku tuh nggak ngerasa lost track. Oke. Jadi apapun itu tuh aku bilang kayak, "Ma, aku mau exchange nih," gitu. Mhm. Dulu tuh nggak ada dulu dulu tuh ya seenggaknya aku ngomong ini tuh diijabahi sama Allah, Oke. dikabulkan satu Heeh persatu mungkin ya heeh. kayak gitu kan. Jadi kayak misal exchange dulu awalnya nggak ada niatan mau Korea, jadi yang paling deket ya udah Malaysia aja gitu. Oke, masih deket lah ya? Heeh, Heeh. gitu. Terus akhirnya pas waktu itu kedaruratnya ada Covid, jadi akhirnya Oh, mhm. aku dapet exchange ke Taiwan tapi online gitu. Oke. Dan sebenarnya tuh syarat syarat lulus aku tuh harus exchange gitu. Oh, I Heeh, see. karena kan aku masuk di IUP kan, jadi Mhm. ada syaratnya, lolos apa, Lulus lulus iya heeh, lulus itu tuh harus exchange exchange, gitu. heeh. Tapi sebenarnya kalau kondisinya udah Covid kayak gitu tuh nggak apa-apa, udah nggak usah exchange lagi. Tapi aku bilang sama, aku tuh kuliah di IUP, internasional, tapi aku nggak dapet
rasanya anak Anak jadi internasional, internasionalnya itu temenku orang Indonesia semua ngomong ya, jadi tiba-tiba ngomong bahasa Jawa, bahasa Oke. Indonesia gitu kan. Jadi kayak nggak dapet gitu loh. Mm-mm. Apalagi COVID kan jadi membatasi Iya, ruang gerak betul. ya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku jujur ya COVID tuh stres banget karena nggak bisa ketemu orang gitu loh. Iya, di rumah Yang kayak terus. nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ikutnya kegiatan online gitu. Terus akhirnya aku bilang kayak boleh nggak ikut exchange tapi yang bener-bener gitu, Yang yang keluar. bisa bener-bener ngerasain deh aku Mm-mm. kuliah di luar negeri gitu. Terus awalnya tuh gak dibolehin. Oke, Iya of gitu. course ya. Gitu. Tentu nggak dibolehin Tapi langsung. pokoknya aku nggak apa ya, nggak berhenti lah kayak aku yang ngomong terus kayak boleh ya, boleh ya, boleh gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah banget dapet tawaran dari dosen aku Pak Yordan gitu kan. Tapi kayak eh ini ada exchange ke Korea gitu kan. Mau nggak gitu. Aku cuma nggak tahu tiba-tiba tuh kayak kenapa ke aku gitu loh. Oke. Kenapa kok bisa aku yang dipilih gitu kan. Aku mungkin memenuhi kualifikasinya atau aku nggak tahu kan gitu kan. Terus aku cuma bilang ke orang tua, nih ada dosen udah baik-baik loh ini loh ngasihnya ke Nawarin. aku loh gitu kan. Masa mama nggak percaya? Dosenku aja percaya ngasih kamu, Iya, mama nggak oke, percaya bener. gitu. Pokoknya kalau aku ngobrolnya ke mama dulu baru papa sih. Oke, senjata yang bagus. Kayak gitu. Tapi kalau mamaku oke, baru papaku Baru juga papa. oke gitu. Terus akhirnya mamaku pikir-pikir kayak boleh ya ma gitu kan kemarin apa kuliah internasional gak dapet kayak gini gitu. Terus kayak akhirnya dengan berhati sebenarnya tuh dibolehin gitu. Oke. Dia bilang kayak cuma 6 bulan. Sebenarnya tuh sampai akhirnya aku tanyain kan, kenapa sih kok nggak boleh gitu kan? Oke, heeh. Itu Jawabannya apa? takut nanti kenapa-napa di sana susah komunikasi. Bilang Hmm. enggak ada WA aku. Sekarang udah zaman teknologi gitu ya. Iya, jadi tuh karena emang di keluargaku tuh kita berempat, Mm. 4 bersaudara ini tuh belum ada yang pergi jauh gitu loh. Jadi benar-benar Oh, orang tuaku tuh nggak tahu gimana bikin rasanya tinggal. rasanya. Jadi dulu tuh aku setiap libur tuh aku kayak aku pergi ya ke Pare gitu kan. Sebulan deh gitu. Bolehin gitu. Oke. Tumben banget ini boleh. Harus dia manfaatkan kan waktunya. Boleh nih ke Pare gitu kan. Terus dari situ kan mulai kayak kelonggar, oke mungkin anaknya emang mau berusaha. Dia mulai makin ngasih percaya terus gitu loh. Terus akhirnya pas di Korea ini tuh gue bilang kayak gak usah takut kalau cuma masalah komunikasi gitu loh. Pasti gampang, udah ada HP, udah ada WA, tinggal telepon gitu. Nggak perlu risau gitu. 24 jam oke mama telepon boleh. Boleh. Gitu. Oke. Bilang kayak gitu, kalau cuma masalah kayak gitu tuh aman gitu. Toh juga aku perginya nggak sendiri, aku sama temanku gitu, sama sahabatku gitu kan. Oke. Jadi kayak nggak sendiri kok, nggak usah takut gitu. Toh juga ini tuh pengalaman hidup yang berharga gitu. Betul. Keluar dari zona nyaman tuh bener-bener yang harus dimulai gitu. Aku umur segini kapan lagi mau dicoba gitu. Jadi makanya di situ kayak oke mamaku, papaku udah mulai mempertimbangkan oke anaknya kayak gini. Akhirnya dibolehin. Oh itu udah seneng banget sih gitu. Berarti memang kuncinya di komunikasi ya? Iya betul, aku bener sih bener. Makanya aku bilang kan semenjak kuliah aku bener-bener merubah cara komunikasi ke orang tua. Aku jadi lebih asertif, lebih apapun tuh aku ceritain tapi ya yang bagus-bagus aja dulu Iya, ya gitu. oke. Kalau yang bikin mereka pikir kepanjangan nanti aja deh gitu. Seenggaknya aku bisa handle dulu deh kalau misalnya aku baru nggak bisa aku baru cerita gitu. Terus yang mulai apa ya kasih perhatian lah. Jadi dulu emang aku tuh waktu SMP itu kayak cuek gitu loh. Oh, Beneran I see, kayak ya mungkin anak-anak belum paham ya Iya, gitu kan. Jadi kayak ya masih cuek dan sebagainya gitu. Mungkin orang tua aku juga ngeliatnya masih anak kecil yang belum tahu apa-apa. Jadi mulai dari kuliah itu aku mulai nunjukin ya aku harus jadi Fanski yang dewasa, Fanski yang udah berpikir, mampu berpikir, bernalar, memilih pilihan yang bijak gitu. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kayaknya orang tuaku mulai tersadarkan gitu. Iya, bener, Sedikit bener. demi sedikit, Sedikit demi semoga sedikit ya. Semoga Gitu. aja. Ya berarti tadi ya komunikasi. Terus mungkin buat keluarga-keluarga kita yang ada di luar sana yang sedang merasakan kayak lagi jadi anak strict parent. Karena kebetulan nih Mbak Fanski menurutku ini cukup menarik. Karena sebelumnya aku tuh juga ngobrol sama anggota keluarga kita yang lain ya, yang pernah datang ke sini juga. Itu tuh dia tuh malah pengen di strict parentin gitu loh. Kayak karena orang tuanya tuh bukan nggak peduli ya, lebih ke sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Terus akhirnya
dia mau kemana, mau ke luar negeri, mau ini, yang nggak ditanyain juga kayak oh yaudah silakan silakan gitu diizinin gitu. Tapi terus di akhir-akhir ini dia merasa kayak dia senang untuk dipeduliin, untuk ditanyain kenapa harus ke sana, kenapa Ah. gini, kapan pulang gitu-gitu gitu. Nah, ini di sisi lain Mbak Fenski sedang merasakan yang sering ditanyain gitu, dan Iya. itu sebenarnya adalah bentuk kepedulian dari orang tua Iya juga bener gitu sih, ya kan. aku akhirnya sadar kayak oh orang tuaku sebenarnya sepeduli itu Iya loh gitu. betul. Tapi mungkin emang caranya ya harus kayak gitu. Iya, Jadi nggak apa-apa, aku sebagai anak tuh emang harus lebih memahami iya aja bener gitu. bener. Karena pasti dari orang tua juga punya POV-nya masing-masing nggak sih, kayak Iya. kenapa sih mereka sekhawatir itu gitu, kenapa mereka Kalau heeh, dari aku sih selama ini kayak ya orang tuaku tuh baru pertama kali juga jadi orang tua. Jadi bener, ya nggak apa-apa mungkin masih banyak salahnya, masih belum tahu cara menuhin kemauan anaknya atau nge-treat anaknya, memperlakukan anaknya sesuai yang anaknya mau tuh susah juga kan. Aku pun juga jadi anak juga baru pertama kali kan, jadi iya kayak bener bener. kita sebenarnya harusnya tuh saling memahami satu sama lain aja. Mungkin emang nggak bisa menuntut banyak dari orang tuaku yang harus kayak gini, jadi mungkin aku yang harus lebih banyak memahami gitu. Berarti mengontrol apa yang memang bisa kita kontrol dulu ya? Iya betul, Iya nah betul. itu kontrol dulu apa yang bisa kita kontrol gitu. Ya mungkin apalagi ya, aku pengen nanya ini sih, penasaran kayak kalau misalnya nanti ini kan Mbak Fenski juga udah usia-usia menuju Hmm. berkeluarga ya. Waduh. Waduh, shock tiba-tiba pertanyaannya agak unscripted ya. Iya. Ini mungkin ada nggak sih gambaran kayak nanti Mbak Fenski pengen jadi orang tua yang seperti apa gitu? Aduh, Wah, langsung gitu tiba-tiba beneran. langsung kayak kepikiran. Oke, Belum terpikirkan secara belum kepikiran. detail sih, cuman kayak ya aku sejauh ini hal-hal yang aku nggak suka sama jadi aku anak ini ya jangan aku terapkan ke Anak. anakku, pertama itu. Terus kedua ya, eee apa ya, anakku nggak bisa memilih seorang ayah, seorang ibu Iya. gitu. Jadi sebaik-baiknya aku sebagai ibu ya harus jadi ibu yang baik dan aku memilih seorang ayah juga harus orang ayah yang baik gitu. Hmm. Itu sih kayaknya dan bangun komunikasi kan aku juga kayak ngelihat di YouTube kayaknya udah sekarang ini tuh udah mulai parenting-nya udah mulai terbuka Iya, ya. Kita yang kayak gini tuh yang masih muda-muda tuh udah mulai sadar kayak oh parenting tuh udah harus dipelajari sedini mungkin gitu. Bahkan harus ikut apa bimbingan pranikah ya? Apa iya, sih? sekolah pranikah Sekolah gitu-gitulah, pranikah nah heeh. itu. Nah itu kan menurut aku itu udah salah kalau misalnya emang udah mau sih harusnya belajar ya, tapi aku belum ada ke situ jadi Oh ya, terus ya tujuanku menanyakan ini adalah kayak kan Mbak Fenski punya pengalaman-pengalaman nih gitu menjadi anak gitu. Nah itu kan yang kadang kita tuh bisa belajar gitu loh dari mhm, pengalaman gak enak kita ya sebagai anak. Itu heeh, tadi ya Mbak Fenski aku menghayal kata-katanya jangan sampai aku terapkan ke anak kita apa yang iya, aku nggak suka gitu ketika menjadi anak gitu kan. Dan itu mhm. kan justru jadi pelajaran gitu ya. Maksudnya Bener iya bener kan. bener. Jadi ada hikmahnya juga kenapa selama ini mungkin mungkin orang tua Mbak Fenski melakukan ini itu juga baru nyadarnya setelah kita udah gede gitu kan, dan Iya setelah kita iya gede dan hikmahnya jadi, "Oh berarti aku besok jangan kayak gitu," iya, atau bener bener, gitu. itu. Itu sih yang selama ini kayak jadi Mhm, hal, oh Allah tuh punya apa ya, mhm. ngasih segala apapun tuh pasti ada hikmahnya, gitu. Iya betul sih, Tinggal kita menyikapinya dan mengambil sisinya dari mana. karena pasti selalu ada sisi positif di balik semua hal yang Iya terjadi. betul, aduh mau nangis aku. Selama perjalanan hidupku kayaknya aku nggak bisa lepas dari namanya restu orang tua. Oke. Kayak akhirnya kan selama aku kuliah, selama kemarin aku mau menentukan itu kan yang pertama yang jadi poin dari yang Mhm, aku itu kan ke orang tuaku meminta restu gitu. iya, Kalau orang tua udah meridoi, mesti jalannya pasti akan dimudahkan sama Allah mhm, itu. Kayak sebenarnya kayak kemarin sih, aku tuh pernah dapet tawaran untuk internship di salah satu law firm kayak top gitu di Malaysia. Itu oke. kayak lumayan banget Iya kan lumayan gitu banget, kayak mhm, kayak bisa dapet mhm, apa ya, lingkungan yang baru yang itu tuh bener-bener di luar zona nyaman gitu loh. mhm, Tapi ya qadarullah orang tua aku nggak menyetujui aku bisa ke sana gitu oke. kan. Awalnya berat banget sampai aku tuh Mhm, nangis sama Sinduti gitu oke kayak, oke oke. "Aduh tolong Heeh, dong gimana dong ini biar bisa ikhlas mhm, gitu menerima kayak, oh oke nggak apa-apa dia mungkin akan diganti sama Allah lebih mhm, lebih yang lebih gitu loh." mhm. Gitu, tapi setelah akhirnya aku sadar setelah aku lulus kayak gini, coba kalau misalnya aku daftar itu kayaknya aku nggak bisa lulus tepat waktu.
gitu Oh, jadinya. sih. Malahan aku nggak bisa cum laude. Iya, benar Terus benar. malahan aku miss ketemu sama jadi ada orang Malaysia datang ke UMY summer course jadi 6 bulan. Jadi kayak akhirnya aku malah punya teman baru Iya, di iya, iya, situ iya, gitu. iya. Jadi malah sampai sekarang kita masih keep in touch banget gitu sama dia. Jadi banyak gitu kayak kayak akhirnya disadarkan sama aku emang restu orang tua tuh yang paling pertama sih Berarti gitu. tadi ya dari nggak dapet tempat, maksudnya berarti nggak jadilah magang di situ, tapi Heeh. malah akhirnya didatengin nih orang dari Malaysia langsung Iya, malah jadi temennya Mbak Fensky gitu lah bener gitu. gitu. Iya. Mungkin dari Mbak Fensky juga ada nggak sih pesan-pesan nih buat mungkin keluarga kita di luar sana ya, adik-adik, teman-teman yang juga apa ya dibingungkan gitu dengan perbedaan mimpi antara orang tua dan anak kayak gitu, dan gimana sih cara menghadapinya, kan tadi kan Mbak Fensky sudah menghadapinya sendiri gitu ya, nah itu mungkin boleh tuh. Kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang merasakan apa ya kondisi yang sama kayak aku mungkin orang tua yang strict parents dan kita harus berhadapan sama mereka untuk bisa mengkomunikasikannya lebih secara asertif mungkin ya, lebih bisa memberikan pengertian lebih pada mereka ya, gimana pun juga mereka juga orang tua baru pertama kali menjadi orang tua gitu, dan kita juga sebagai anak baru pertama kali jadi anak gitu kan. Jadi kuncinya adalah mengkomunikasikan dan saling memahami satu sama lain sih menurut aku itu. Dan kalau misalnya dua hal itu udah dijalankan, seenggaknya kita bisa dapet jalan tengahnya yang sama-sama saling menguntungkan gitu loh. Kalau buat aku itu sih. Dan itulah sebenarnya filosofi dari ruang tengah ya, karena Oh menjadi iya? ruang tengah Aduh, antara kesadaran. orang tua dan anak gitu. Jadi tadi Mbak Fensky sudah mention itu, harapannya bukan yang anak harus ngikutin orang tua atau orang tua harus ngikutin anak, tapi ada nih jalan tengah gitu Bener. di ruang tengah kita. Aik, Oke, kece. gitu. Nah, mungkin itu ya kali ya, kita udah selama beberapa menit ini bersama dengan Mbak Fensky hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman yang ada di rumah, keluarga kita di seluruh penjuru Indonesia, seluruh penjuru dunia mungkin ya, bisa mengambil hikmah dari apa yang kita ceritakan tadi di hari ini, apa yang Mbak Fensky ceritakan. Dan terima kasih sudah mampir Mbak Fensky di ruang tengah kita. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman sudah mampir di ruang tengah kita. Ditunggu kehadiran anggota keluarga kita lainnya. Oke, kalau begitu terima kasih, thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.